Bukakan pintu ilmu yang bermanfaat, rizki yang mudah dan barakah, sehat walafiat, istiqamah dan tidak mencari kecuali ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lim والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Jalla Jalaluh yang telah mengumpulkan kita kembali di dalam raudhah min riyadhil jannah. Mudah-mudahan kita senantiasa di dalam naungan rahmatnya Allah, dijaga oleh Allah, disayangi oleh Allah, dikabulkan semua hajat-hajat baik kita oleh Allah, istiqomah sampai nanti di akhir hayat, mudah-mudahan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang belum sempat hadir, tetangga Masjid Nurul Akhyar yang di rumah, yang di jalan, yang di warung, mudah-mudahan senantiasa sehat walafiat, diberi oleh Allah kekuatan iman dan Islam, diberikan ilmu yang bermanfaat. Wabil khusus yang sedang di jalan menuju ke Masjid Nurul Akhyar, mudah-mudahan dirahmati oleh Allah, dimuliakan oleh Allah. Wa khususnya khusus yang sudah hadir di Masjid Nurul Akhyar, mudah-mudahan semua hajatnya dikabulkan oleh Allah. Ya Rabb, ketika semuanya mengharapkan ilmu-Mu ya Allah, mudah-mudahan Kau berikan ilmu kepada kami ya Allah, ilmu yang bermanfaat untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimakumullah. Kita akan sambung kembali tentang yaitu sesuatu yang menjadikan atau mendatangkan kecintaan Allah kepada kita. Kita dalam salat ada yang namanya wajib, ada yang namanya Jangan menganggap remeh sunnah. Sunnah itu adalah bonusnya adalah kecintaan, kasih sayang dari siapa? Allah. Kita meraih kasih sayang bukan dengan salat kita, tetapi meraih kasih sayang dengan sunnah-sunnah yang kita kerjakan. La yazalu abdi, katanya Allah dalam hadis qudsi, selalu berbuat nawafil hatta uhibbah. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basarahu alladhi yubsiru bih wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi 'alaiha. Ini adalah sunnah. Sunnah ketika dikerjakan datang kasih sayang Allah, rahmatnya Allah. Makanya jangan mengabaikan salat. Salat di situ ada yang wajib, ada yang sunnah. Bahkan yang lebih banyak itu adalah yang apa? Sunnahnya. Nah, kita pelajari ini tujuannya untuk mendapatkan kasih sayang Allah. Kalau yang wajib-wajib itu wajib, nah mengerjakan kita kena sanksi oleh Allah Jalla Jalla. Mengerjakan gugur dari sanksinya. Tapi kalau sunnah mendapatkan kasih sayang Allah.
Sedangkan kita butuh enggak dengan Allah? Butuh apa sangat butuh? Nah, hidupkan sunnahnya Rasulullah. Itu meraih kasih sayang Allah. Makanya di situ apa kata Allah dalam Quran? Wa ma arsalnaka illa rahmatan. Kenapa Rasulullah diutus? Tidak diutus kecuali untuk membawa kasih sayang kepada alam. Karena akan disayang oleh siapa? Allah. Dengan kita melihat, mencontoh Rasulullah, menghidupkan sunnahnya Rasulullah, akhlaknya Rasulullah, maka kita akan disayang oleh siapa? Allah. Coba datangnya Rasulullah membawa kasih sayang, hidupkan kita. Makanya kalau sholat, terutama sholat, kita harus hati-hati. Di antaranya adalah sunnah-sunnah itu yang kita pelajari pada saat yang lalu adalah di situ ada tentang al-hayat. Wa qad dzakarna al-hayat hiya sunanus shalah allati in tarakahal musalli lam yusanna jabruha bisujudis sahwi bi khilafil ab'ad wal hayat tatalakhasu fi ma yali. Lain daripada hayat. Hayat kalau tinggal kita dianjurkan sujud sahwi. Tapi kalau hayat itu ab'ad. Kalau hayat itu adalah tidak dianjurkan untuk sujud sahwi. Di antaranya raf'ul yadain. Kemarin kita udah bahas mengangkat kedua tangan ketika takbir. Takbiratul ihram, jangan malas. Harus ngangkat Allahu akbar. Nah, ini mengangkat ini adalah Kalau enggak mengangkat boleh enggak? Boleh. Sujud sahwi enggak. Tapi kita ngangkat di sini adalah apa? Sunnah hayat. Tidak wajib dan tidak harus kita atau tidak dianjurkan untuk sujud sahwi. Tapi kita mengangkat ini karena kita cinta kepada Allah dan karena kita mengikuti siapa? Rasulullah. Tangannya sampai sejajar, telinganya ibu jarinya sejajar dengan ini? Daun telinga ya. Betul daun? Daun apa ini namanya? Anak telinga, cucu telinga, cicit telinga, enggak apa-apa dah. Yang penting sejajar. Allahu akbar. Bentangkan kita punya tapak tangannya ke depan. Jangan kalau begini ini perempuan. Kalau perempuan ya sampai dada sini. Jangan kebalik. Lelaki perempuannya Allahu akbar, lakinya ini namanya suami-suami tahuan kebalikannya. Kalau begini perempuan berarti istri-istri mau dibalik. Ada enggak kira-kira begitu? Jangan belajarnya dari TV, iklan adzan. Oh, begini perempuannya ada. Oh, galak. Yang lelakinya ada apa tidak? Itu subhanallah. Terbalik, laki harus yang gagah, istri harus menjaga dirinya, menjaga diri kita. Kami sebagai orang perempuan, orang laki harus berani dan gagah perkasa. Paham apa tidak? Nah, seperti burung Garuda. Gagah apa tidak? Walaupun kemarin hampir patah kepalanya. Ada apa tidak? Ada apa tidak tuh? Hampir aja. Peringatan Indonesia dalam keadaan warnanya apa? Kenapa biru? Kenapa warnanya biru? Nah, urusan nanti dah. Ini luar biasa. Dalam keadaan genting luar biasa. Alhamdulillah diselamatkan lagi oleh Allah. Mudah-mudahan tidak ketipu yang akan datang. Kok aminnya pelan? Mesti belum percaya, katanya nunggu hari Senin. Ya enggak. Ini subhanallah, kepercayaan sudah mulai hilang apa tidak kira-kira? Nah, mudah-mudahan bangkit lagi Indonesia Raya. Garudanya terbang tinggi apa nyungsep? Tinggi, insyaallah. Betul apa betul?
Iya, insya Allah. Ini alhamdulillah tanda-tanda kemenangan diberikan oleh Allah. Kemenangan siapa? Kebenaran. Karena tipu daya terus. Alhamdulillah kemarin. Betul. Dan mudah-mudahan terus dijaga oleh Allah. Sayang, kesian bangsa Indonesia. Betul. Kita minta sama Allah. Mudah-mudahan Allah jaga Indonesia atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa, berkuasa untuk segala-galanya. Nah ini subhanallah, ketika mengangkat tangan itu adalah yaitu sunnah. Wa kaifiyatu adayati sunnah an yarfa'a kaffaihi mustaqbilan bihimal qiblah, menghadap kiblah dua-duanya. Jangan begini. Nah, kadang-kadang ada orang malas gini, ada apa tidak? Nah, enggak. Tek ke depan, ini sunnahnya. Ya enggak ke depan gimana? Boleh, enggak pakai ngangkat juga? Boleh. Sujud sahwi enggak. Tapi karena kecintaan kita kepada Allah, ngikuti siapa? Rasulullah. Di situ akan dibalas oleh Allah dengan kasih. Apa sih yang enggak diberi oleh Allah? Itu adalah mujarab, obat mujarab untuk disayang oleh Allah. Apa obatnya? Ikuti Rasulullah wa ma atakum. Nah, dikatakan ya apa yang didatangkan oleh Rasulullah, fattabi'uni yuhbib. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Allah dalam Al-Quran ini katakan, ya Habibi ya Muhammad, kepada siapa ya Allah? Kepada umatmu. Nah, namanya aja umat marhumah, umat Nabi Muhammad, umat yang disayang oleh Allah. Qul in kuntum tuhibbunallah, kalau kalian betul-betul cinta dan mengharap kasih sayang Allah, jangan ikuti Allah tapi ikuti siapa? Rasulullah. Ittafattabi'uni yuhbib. Bukan dapat balasan dari Rasulullah, tapi balasannya dari siapa? Allah. Balasannya apa? Cinta kasih sayang dari Allah. Orang kalau sudah disayang kira-kira diberi apa tidak? Orang kalau sudah disayang kira-kira diberi apa tidak? Allah, ini anakku kesian kasih, ini muridku, ini guruku, ini tetanggaku, ini istriku, ini suamiku, segalanya diberi apa tidak? Cuma manusia terbatas. Tapi kalau Allah terbatas apa tidak terbatas? Kalau Allah, dan ini hambaku yang aku cintai, diberi apa tidak? Sebelum minta sudah diberi oleh Allah. Apalagi kalau minta, doanya dikabulkan oleh Allah. Dengan cara apa? Ikuti Rasulullah. Nah ini sunnah-sunnah yang kita pelajari, yaitu ngikuti Rasulullah akan diberi oleh Allah Jalla Jalaluh. Coba bayangkan kalau orang yang sudah cinta atau dicintai, itu kira-kira apa sih yang gak dikasih? Betul atau betul? Coba sampai kalau kita lihat keadaan, apa sih yang gak diangkat derajatnya, udah mau turun aja masih ngangkat. Betul atau betul? Udah mau turun jabatan, masih ada menteri yang dibuang karena tidak dicintai. Yang diangkat, ada apa tidak? Ada apa tidak? Ada apa tidak? Diangkat dari menteri ke menteri lain. Cuma kadang-kadang menterinya nggak tahu diri. Betul atau betul? Pas pidato bilang, hati-hati dengan, loh, kok pada tahu? Ada apa tidak tuh? Hati-hati, astagfirullahaladzim, baru diangkat jadi menteri lebih tinggi. Akhirnya rame apa tidak? Nah, dikasih karena dicintai. Sampai diangkat ini, bagaimana caranya supaya jadi pemimpin? Dipikir ini, itu subhanallah. Apa sih yang nggak dikasih? Hadir ke sana, ke sini, wah dibela luar biasa. Kalau perlu, katanya pemimpin yang akan datang perluas kementeriannya agar partai ini kadang ngikutin lagi. Kasih jatah kementerian yang lebih banyak. Ada apa tidak tuh?
Karena sayang dengan ini orang. Subhanallah, sayang. Bisa ngomong, bisa ini. Tapi bisa dilaksanakan. Wallahu a'lam. Tapi kalau Allah yang janji kira-kira bisa apa pasti bisa. Ini dekati Rasulullah. Dekati Rasulullah, ikuti Rasulullah. Sunnah-sunnah pelajaran itu. Jangan terbalik. Itu kan sunnah. Yang wajib-wajib aja dah. Betul, yang wajib itu urusan Anda, harus dikerjakan. Enggak dikerjakan Anda kena dosa, Anda bisa diancam dengan pasal masuk neraka. Kalau Anda tidak mengerjakan sholat, meninggalkan yang wajib, wah sudah, urusannya itu langsung tegas. Tapi kalau sunnah enggak, kita perlu di dunia bahagia. Perlu sehat apa tidak? Perlu rezeki apa tidak? Perlu kemudahan pekerjaan apa tidak? Perlu rumah tangga yang harmonis apa tidak? Perlu istri yang lembut hati apa tidak? Perlu anak-anak yang pengertian apa tidak? Semuanya ada di tangan siapa? Allah. Yang kita sulit bagi Allah, bukan mudah, sangat mudah. Allah yang membolak-balikan hati. Betul apa betul? Yang tadinya keras jadi lembut, yang tadinya jahat jadi baik, yang tadinya baik jadi super baik. Subhanallah, ya muqallibal qulub, yang membolak-balikan hati. Enak apa tidak kira-kira? Obat apa tidak? Obat. Datangnya Rasulullah membawa obat. Obat apa? Yang tadinya kita susah dikabulkan doa, yang tadinya kita permasalahan, di depan kita masalah, itu diberikan oleh Allah obatnya Nabi Muhammad. Sunnah-sunnahnya Rasulullah ikutin. Allah ikutin. Termasuk banyak sekali. Kita tinggal pilih. Makin banyak vitaminnya, makin banyak dikasih sayang oleh Allah. Sunnahnya masuk ke masjid pakai kaki kanan. Kalau keluar kiri, masuk ke kamar kecil, doa sebelumnya, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ketika keluar, alhamdulillahilladzi adhaba anniyal adza wa afani. Ketika kita enggak ada wudu, disunahkan untuk berwudu. Ketika kita sudah wudu, sunnah lagi kita baca doa, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna rasulullah. Allahumma minal mutatahhirin. Dijanjikan oleh Rasulullah, barang siapa yang membaca itu sorga 8 pintu semuanya terbuka. Dari mana saja pintu-pintu itu penjaganya mengatakan marhaban bagi orang yang membaca doa setelah wudu. Allah. Kemudian disunahkan lagi, suruh sunnah wudu. Itu sunnah. Itu meraih kemudahan dari Allah Jalla Jalaluhu. Diajarkan oleh Rasulullah untuk apa? Supaya disayang oleh Allah. Ketika disayang, apa sih yang gak diberi kalau orang sudah disayang? Betul atau betul? Yang memberi siapa? Allah. Kira-kira cepat apa lambat? Cepat. Kira-kira mudah apa susah? Tidak ada namanya susah bagi Allah. Innama amruhu idza arada syai'an kun fayakun. Maka menjadi semuanya. Apa yang dikehendaki oleh Allah pasti jadi. Nah ini salah satu diantaranya adalah ketika dalam sholat. Sholat itu yang paling penting. Sunnahnya juga penting. Diajarkan ini, ngangkat tangannya, jangan nganggap remeh. Allahu Akbar. Allah sebisa mungkin ini. Allahu Akbar. Kemudian ditaruh tangannya di atas tangannya. Nah ini kita akan pelajari ini semuanya. Ala antakuna kaffaihi makshufatain. Ininya menghadap kiblat, jari-jarinya ke atas. Subhanallah, sampai dia katakan begitu. Muhadiyan bi ibhamai li syahmatil udunain ala antakuna kaffahu makshufatain.
Rawal Imam Al-Bukhari wal Imam Muslim an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam iftataha takbir fi shalah, bahwa Rasulullah itu adalah mulai dalam salatnya mengucapkan takbir Allahu Akbar, sambil mengucapkan Allahu Akbar farafa'a yadayhi hina yukabbir, mengangkat kedua tangannya hatta yaj'alahuma hadwa mankabaih, yaitu di atas pundaknya. Fa idza kabbara lirruku' fa'ala mithlu, ketika rukuk juga. Wa idza qala sami'allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu, sambil mengangkat dari rukuk juga mengangkat tangan. Jadi ketika takbiratul ihram, ketika mau rukuk, ketika bangun dari rukuk. Terus apa lagi? Wa idza qala sami'allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu wa la yaf'alu dzalika hina yasjud, ketika ke sujud tidak mengangkat tangan. Kadang-kadang ada yang lupa. Paham apa tidak? Ketika kita ke sujud tidak perlu Allahu Akbar, enggak perlu. Ketika rukuk dan bangun dari rukuk, dan yang pertama ketika takbiratul ihram. Begitu juga ketika dari sujud, mau duduk atau ini itu mau duduk di antara dua sujud, wala hina yarfa'u ra'sahu minas sujud, tidak mengangkat tangan. Ya enggak, tidak Allahu Akbar ketika dari sujud, kecuali dari tahiyat yang pertengahan. Ketika dari tahiyat itu qila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ambil mengangkat, itu ikhtilaf antara ulama. Tapi ketika dari sujud ke atas bangun tidak takbiratul ihram, mengangkat tangan, tidak mengangkat tangan ketika dari sujud, langsung rakaat pertama, rakaat ketiga, ya enggak, dan seterusnya. Tapi rakaat kedua karena dia dari tahiyat, bukan dari sujud, seakan-akan mulai. Itu ada yang mengatakan bahwa itu di situ tempatnya untuk mengangkat tangan. Sebagian lagi mengatakan tidak, itu urusan kedua. Tapi yang jelas ketika takbiratul ihram dan ketika kita mau ruku dan ketika kita bangun dari ruku. Paham apa tidak ini? Itu yang pertama sunnah. Yang kedua, hari ini kita tambung wad'u yadihi al-yumna ala dhahri yadihi al-yusra wa dhalika fil wuquf wa kayfiyatu dhalika an yad'a yadahu al-yumna ala dhahri kaffihi wa rasakha al-yusra wa yaqbidu ala al-yusra bi asabi'i yadihi al-yumna wa yakunu mahallu dhalika tahta sadrihi wa fawqa surratihi. Allah. Li khabari Muslim an Wa'il ibn Hujr radhiyallahu anhu annahu ra'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam rafa'a yadayhi hina dakhala fi as-salah thumma wada'a yadahu al-yumna 'ala al-yusra wa 'inda an-nasa'i thumma wada'a yadahu al-yumna 'ala kaffihi al-yusra warrusuqi was-sa'idi. Subhanallah. Di sini dikatakan ketika sudah Allahu Akbar, itu terutamanya ketika lagi takbiratul ihram, taruh yadahul yumna, tangan yang kanan di atas tangan yang kiri. Jangan terbalik. Di atas. Berarti bukan lambeh. Walaupun ada riwayat, tetapi yang lebih kuat adalah menaruh tangan yang kanan di atas tangan yang kiri. Di sebelah mana? Di antara lekuk, setelahnya lekuk ini. Ya enggak, rusuk ini al-yusra wa yaqbidu 'ala al-yusra bi asabi'il yumna. Jadi yang jari-jari yang kanan memegang kepada tangan yang kiri. Yang kirinya terlebar, terbuka. Yang kanan memegang. Subhanallah, memegang yang kiri. Al-yusra bi asabi'il yumna wa yakunu mahalla, tempatnya di mana? Tahta sadrihi wa fawqa surratihi, di bawah dada dan di atas pusarnya. Jadi bukan di pusar, kadang-kadang lembeh di bawah, ada yang begini. Ya enggak, di bawahnya pusarnya atau pas pusarnya, enggak, di atas pusar. Tapi juga tidak berlebihan sampai begini nyekek. Paham apa tidak? Di mana antara dada dan pusar, tengah-tengah.
Jangan juga ngelempeh begini. Ini sunnahnya. Jangan juga berlebihan. Bahkan ada yang mau nyekek. Jangan. Ini adalah sunnahnya di atas pusar, di atas dada, di bawah dada, di atas pusar. Yang namanya dada ini, yang ada hatinya, yang ada di antara dua apa namanya ini? Kalau laki apa namanya? Payudara juga. Perempuan ya. Kalau laki apa namanya? Mau dibilang susu nggak ada susunya. Apa namanya? Udah dada lah gampang. Ya enggak. Kalau beli ayam tuh, milihnya apa? Dada aja. Kalau ayam tahu dada. Ya enggak. Nih, jadi di bawahnya dadanya sadar, ya enggak? Ya, di atas sedang tegak. Nah, ininya megang ini. Warusuk sa'id. Sa'id ini adalah lengan tangan, ujungnya ini namanya rusuk. Jadi di sininya, jangan sininya juga stakap gini, salat. Enggak. Atau ciprik kayaknya. Enggak, tegang ini di atas pusar, di bawah dada. Faham apa tidak? Dada faham? Paham dada? Udah. Itu aja. Ini sunnahnya, tangannya di situ diatur. Rasulullah dulu mengerjakan begitu. Yang lainnya begini ada hadis, cuma menurut ulama-ulama yang lebih kuat ini kita ngikuti Rasulullah. Li khabari Muslim an Wa'il bin Hujur radhiyallahu anhu ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam rafa'a yadayhi, bahwa beliau ini Wa'il sahabat Nabi yang diriwayatkan dalam hadis yang sahih, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya hina dakhala fis shalah, mengangkat ini. Kemudian panjang saya itu mengangkat di atas pundaknya sejajar dengan ibu jarinya sejajar dengan anak telinga dan seterusnya. Wa yakunu thumma wada'a yadahu al-yumna, kemudian setelahnya itu sudah mengangkat, meletakkan tangan yang kanan alal yusra, di atas yang kiri. Wa indan Nasai, di dalam riwayat Imam Nasai hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga thumma wada'a yadahu al-yumna ala kafil yusra warrusuqi was-sa'id, mengangkat dan kemudian di atas ini, di atas rusuk ini pergelangan antara tapak tangan dan apa namanya ini? Ini apa namanya? Lengan ya. Jinjingkan. Ada apa tidak tuh? Kalau orang kita lagi semangat kerja, apa namanya? Jinjing. Apa? Sing-singan, sing-singkan lengan amu. Untuk apa? Bekerja keras supaya tidak ganggu. Kalau udah begini kira-kira gimana? Kalau orang Betawi kalau udah begini kira-kira gimana? Ambil apa? Nah, ada apa tidak tuh? Tapi golok untuk membuka pengantin tuh apa namanya tuh? Palang pintu, ada apa tidak? Kamu siapa mau masuk ke rumah saya? Waduh. Saya adalah calon menantu. Apa yang kamu bawa? Waduh. Apa? Juragan. Waduh, udah. Coba siapa yang mau praktekin tuh? Ya enggak. Buka, bawa hadiah, bawa ini. Terus akhirnya bawa salawat dustur. Allahumma. Ada apa tidak tuh? Waduh, rame. Betul enggak? Indah apa tidak kira-kira? Siapa yang mau ini dekat? Dalam waktu dekat ada enggak yang mau buka palang pintu? Mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah. Jadi wa'in dan Nasai itu bahwa Rasulullah SAW meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri antara lengan dan tapak tangan. Jadi di atas ini. Ini subhanallah sunnahnya Rasulullah. Hadisnya hadis yang sahih
Maka kita dianjurkan untuk ikuti Rasulullah. Jangan ketika kita gini ataupun kelepak-kelepok tangannya ke sana ke sini, pegang sana, taruh tangannya sambil baca bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin dan surat sampai mau ruku, kemudian baru dilepas dan sambil mengangkat lagi Allahu akbar, letakkan nanti di atas lutut, jangan di bawah lutut, ataupun malas di atas lutut. Jangan juga keterlaluan di bawah lutut. Emang mau olahraga? Paham apa tidak? Ini sunnahnya Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga, an-nadharu ila mawdhi'is sujud. Sekarang pandangannya di mana kita kalau lagi sholat? Pandanglah tempat sujudnya. Itu adalah kiblatnya mata. Kita kiblatnya Ka'bah waktu sholat, iya. Tapi ketika lagi sholat, kiblatnya mata kemana? Diletakkan atau diarahkan kepada tempat sujud. Selagi kita sholat, jangan memandang ke depan, apalagi ke atas, apalagi ke bawah, apalagi kemana-mana. Pandang tempat sujud. Jangan merem. Sunnahnya itu jangan merem. Kecuali kalau tidak merem, itu pasti ada gangguan. Nah, itu lain. Itu dalam keadaan udzur. Tapi kalau normal, pandanglah tempat sujud. Kecuali satu, ketika kita tahiyat dan ketika kita mengangkat tangan asyhadu alla ilaha illallah, matanya tujuannya ke situ, miring dikit ke situ. Disitulah syiar Allah al-wahidul ahad. Itu ketika lagi sholat, pandangan kita kemana? Tempat sujud kita, tempat kepala kita sujud. Ya, disitulah mata kita. Terus jangan kemana-mana, jangan ke sini, ke sana, ke sini, apalagi ke atas. Jangan. Tempat sujud. Ini sunnahnya Rasulullah SAW. Ketika Sayyidah Aisyah bertanya kepada Rasulullah SAW, gimana kita sholat? Walaupun kamu di depan Ka'bah, Ka'bah ini jarang kita ketemu. Lagi sholat, jangan lihat Ka'bah. Walaupun melihat Ka'bah itu ibadah apa tidak? Ibadah. Sampai dikatakan dalam hadis, Allah menurunkan di Mekah atau di Masjidil Haram itu 120, yaitu apa? Rahmat. Yang dikatakan 60 rahmat. Ini pembagian dalam hadis ini. 60 rahmat untuk orang yang tawaf. Terus 40 rahmat bagi orang yang sholat di situ. Yang tinggal berapa berarti? 20 untuk siapa yang memandang Ka'bah. Mandang Ka'bah dapat 20 rahmat. Luar biasa apa tidak? Makanya orang-orang yang umrah, yang haji itu, ya, lihat Ka'bah aja, ya Allah, sudah dapat 20 rahmat. Apalagi sholat di situ. Apalagi tawaf. Berarti yang paling afdal di Masjidil Haram adalah apa? Tawaf. Makanya enggak ada sunnah tahiyatul masjid. Di masjid manapun kita masuk, disunnahkan untuk tahiyatul masjid, termasuk Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa, kecuali satu, Masjidil Haram. Ada yang lebih afdal, yaitu apa? Tawaf. Maka dianjurkan tawaf. Kalau sholat di situ boleh, tapi bukan tahiyatul masjid. Tahiyatul masjidnya adalah tawaf, kecuali kalau nggak bisa. Keadaan atau aturan atau penuhnya luar, itu sudah berarti sudah berubah niat kita. Ya enggak? Terus apalagi? Salat, kalau mau salat duha, salat apa sih? 40 rahmat. Sisa 20 untuk yang memandang. Tapi kalau lagi salat, jangan pandang Ka'bah kata Rasulullah. Pemandangan kita yang lebih afdal ke tempat sujud, hatta di depan kita Ka'bah. Apalagi yang lainnya, paham apa tidak? Apalagi yang lainnya. Makanya di sini dikatakan sunnahnya. Di situ adalah an-nadharu ila mawdhi'is sujud. Ini sunnah, yaitu melihat tempat sujudnya. Fayukrahu an yatawazza'a nadharuhu fi ma haulahu. Makruh kalau kita lihat sana, lihat sini. Batal enggak, tapi makruh. Makruh kebalikannya sunnah. Dibenci oleh Allah. Au yanzura ilal a'la, melihat ke atas. Au ila syai'in amamahu, atau sesuatu yang ada di depannya. Sana sini ini itu.
memandang, makruh hatta walau kanal Ka'bah. Coba lihat, walaupun di depan kita Ka'bah, tadi dapat 20 rahmah, tapi lagi sholat jangan menghadap Ka'bah, tempat sujud Anda. Dan ini yang dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika memandang Ka'bah, selain di waktu sholat, ketika sholat adalah Rasulullah memandang kepada tempat sujud. Maka kita dianjurkan untuk melihat Ka'bah apa tempat sujud ketika kita sedang. Tapi kalau di luar sholat pandang Ka'bah, rugi nggak mandang Ka'bah, apalagi mandangnya dengan tafakur, dengan nazar. Subhanallah, ini dulu yang disembah, atau ini dulu yang dibesarkan oleh Rasulullah, ini dulu yang dijaga oleh Allah. Ketika Abraha, orang yang zalimnya zalim, kuatnya luar biasa, jahatnya luar biasa, tapi Ka'bah tetap berdiri tegak, dijaga siapa? Allah. Kalau Ka'bah yang batu aja bisa dijaga oleh Allah dari yang zalim, apalagi orang-orang yang soleh. Bisa apa tidak kira-kira? Wah, itu kembali lagi. Oh Allah, hebatnya luar biasa. Ini dulu, ini yang dulu Nabi Ibrahim bangun lagi. Ini yang dulu dibangun oleh Allah pertama kali di muka bumi. Di muka bumi pertama kali, inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah. Bangunan yang pertama kali yang diletakkan oleh Allah di muka bumi ini adalah yang di Mekah. Yang dimaksud adalah apa? Ka'bah. Kalau kita keajaiban dunia ada 7, betul atau betul? Salah satunya Borobudur, hebat. Tapi dibanding dengan Ka'bah, kira-kira lebih hebat mana? Lebih dulu mana? Biasanya kebaikan itu baik, tapi yang lebih baik yang pertama kali. Betul atau betul? Karena yang lainnya ngikuti. Sudah ada yang duluan. Subhanallah, itu ada Ka'bah. Makanya kita dianjurkan umrah. Itulah. Karena nggak ada di tempat lain kecuali ada di Masjidil Haram. Mudah-mudahan kita semuanya bisa berangkat di sana, insya Allah. Tapi kalau lagi sholat, ikuti Rasulullah. Rasulullah memandang Ka'bah apa memandang tempat sujud? Nah, itu sunnahnya di situ. Jadi tempat sujud ketika lagi sholat, tempat sujud kita. Walau kanal Ka'bah, jelas di sini. Walaupun di depan kita Ka'bah, apalagi cuma ada tulisan di depannya, ada Quran, kadang-kadang Quran besar, Quran ditulis di situ, Quran apa namanya? Quran untuk tahajud yang gede itu kadang-kadang taruh, terus kita lagi sholat lihatin itu, baca itu. Enggak, lihat tempat sujud gitu. Jangan lihat ke sana, lihat sini. Kecuali ketika kita lagi tahiyat dan ketika tangan kita sedang bertasyahud. Makanya disunnahkan kita untuk mengucapkan ketika asyhadu alla ilaha, kita persiapan. Semuanya nekuk kecuali satu. Yang dibolehkan hanya di bawahnya ibu jarinya menyanggah sedikit. Ketika asyhadu alla ilaha illallah, tegak nih, illallah. Kemudian tetap begini sampai salam. Itu hukumnya sunnah. Ketika kita begini, kita di dalam hati kita asyhadu alla ilaha, yaitu mentauhidkan Allah. Lisan kita mengucapkan sambil menegakkan tauhid Allah, mengesahkan Allah. Tangan kita takbir, mengesahkan Allah. Mata kita menyaksikan, kita mengesahkan Allah. Mudah-mudahan kita dijadikan hamba-hamba Allah yang disayang. Ini tauhid. Mata yang tadinya ke tempat sujud pindah ke tempat kita. Tangan kita sedang menyaksikan atau membesarkan atau mengesahkan Allah. Mata kita jadi saksi Allah. Paling nikmat saksi adalah saksi siapa? Diri sendiri, menyaksikan, jangan katanya. Makanya di dalam peradilan itu dikatakan saksi yang paling utama adalah diri sendiri. Ya enggak, al-i'tiraf. Kalau dalam usul fikih al-i'tiraf sayyidul adillah.
pengakuan adalah itu adalah pemimpin dalil-dalil daripada yang lain. Ini menyaksikan, video menyaksikan. Tapi kalau dia hanya ngaku, itu adalah saksi yang paling utama. Makanya kalau dalam hakim ataupun dalam kepolisian, kalau dia sudah ngaku atas pengakuan diri sendiri, selesai apa tidak? Nggak perlu lagi CCTV, nggak perlu lagi orang bersaksi, karena dirinya sudah mengakui, saya mengambil, selesai sudah. Betul apa betul? Nah, ini ketika kita menyaksikan diri kita, kita bersyahadat, nggak peduli kepada orang. Saya menyaksikan bahwa saya adalah mengesahkan Allah, mau orang kayak apapun, tidak peduli. Oh, hebat apa tidak kira-kira? Itu yang kita pentingkan adalah jadi supaya diri kita adalah mawas di diri, punya istilahnya prinsip, nggak peduli orang, selagi kita benar, jalan Allah, jalan Rasulullah, bismillah. Karena kadang-kadang orang-orang atau yang lain dibisikin oleh syaitan, kepentingan, betul atau betul? Betul atau betul? Kepentingan sekarang ini, kebobrokannya pengadilan di negeri ini, banyak ini masalah-masalah yang sekarang muncul, betul atau betul? Kesaksian palsu sampai ada sumpah. Waduh, 8 tahun dulu kejadian, betul atau betul? Sampai sekarang bingung apa tidak? Bingung, satu bilang gini, satu bilang gini, satu ngata, bongkar lagi. Yang sudah 8 tahun yang lalu muncul lagi perkara masalah betul atau betul? Jangan-jangan sebentar lagi KM. Jangan amin dulu, KM apa dulu? Betul atau betul? Yang katanya begini, sebentar lagi akan muncul lagi, bisa apa tidak? Nah ini baru dikit-dikit nih. Belum lagi yang lain-lainnya yang lebih besar. Ada lagi apa tidak kira-kira? Ini kesaksian, bohong Allah, malu apa tidak? Karena apa? Saksi pal. Makanya Rasulullah dulu Rasulullah dosa besar gini. Di antaranya salah satu adalah syahadatuz zur. Rasulullah lagi senderan ngomong, ada 3 dosa besar, ini. Yang salah satunya adalah syahadatuz zur, itu kesaksian palsu. Rasulullah ketika mengucapkan itu sambil begini, bangun dari tempat duduknya. Syahadatuz zur sambil begini. Berarti lebih penting apa tidak? Yang paling dosa besar adalah kesaksian palsu. Wal'iyadzubillah. Bisa mendolimi orang, menjerumuskan orang yang tadinya tidak berbuat dikatakan berbuat, yang tadinya harusnya selamat bisa menjadi celaka gara-gara apa? Kesaksian palsu. Betul atau betul? Nah, ini Rasulullah sampai lagi duduk, Rasulullah taka, yakni senderan, Rasulullah bicara gini-gini. Tapi ketika ala wa syahadatuz zur sambil begitu. Allah sambil begini, Allah pakainya, hati-hati, yaitu adalah apa? Kesaksian. Berarti kesaksian itu penting apa tidak? Sangat penting. Di antaranya lagi sholat, kita tidak boleh, bukan tidak boleh, tidak disunnahkan melihat Ka'bah, lebih sunnah melihat tempat sujud. Berarti mulia apa tidak? Mulia. Tapi kemuliaan itu ditinggal untuk menyaksikan kita bertauhid kepada Allah, mengesahkan Allah. Boleh memandang, pindah pandangan kita dari tempat sujud ke tempat tangan kita ketika kita mengucapkan asyhadu alla ilaha, baru illallah, itu di situ illallah. Nah, sebelumnya kita begini biasa, terus kemudian illallah begini, terus sampai assalamu alaikum. Nah, ini matanya pindah dari tempat sujud untuk menyaksikan kebenaran kita, saksinya dari diri kita sendiri, bahwa kita tidak menyembah kecuali siapa? Allah. Tidak minta kecuali kepada Allah, tidak membesarkan kecuali hanya Allah, tidak meyakini siapapun yang bisa membantu kita kecuali yakin 100% kepada siapa?
Allah. Itu maknanya besar luar biasa. Supaya kita istiqomah. Tujuannya kata Rasulullah supaya istiqomah bahwa kita ada Allah. Selagi ada Allah, semuanya tenang apa tidak? Tenang, ada Allah. Udah beres. Kita siapa sangka minggu kemarin ada keluar keputusan MK? Ada yang nyangka? Hatta pemerintah sendiri tidak nyangka. Betul atau betul? Tiba-tiba muncul. Terus gimana? Wah, kalau kabut. Terjadilah kejadian yang sangat luar biasa. Garuda biru. Indonesia genting. Indonesia darurat. Turun semua kalangan apa tidak? Turun apa tidak? Allah. Bukan hanya di Jakarta. Di mana-mana. Betul atau betul? Kenapa? Kejadian nggak disangka-sangka. Yang ini nggak nyangka, yang ini pikirnya begini, mulus-mulus, tahu-tahu keluar, terus berubah MK. Kemudian, wah, itu berapa jam kemudian, genting darurat, pertemuan di Balek, ada apa tidak? Ini di TV, ada nggak? Ada apa nggak? Wah, dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, rapat di Balek, setuju 9 fraksi, waduh, tinggal 1, pulang kabut dah sudah. Ada apa tidak? Besoknya mau di paripurna apa? Paripurna, berat. Sebelum paripurna atau bersama berdoyong-doyong. Pernah enggak itu pagernya DPR sampai roboh? Karena udah nggak ngikutin. Ada proyek tuh proyek baru. Betul. DPR pagernya. Pintu gerbang dari belakang. Ada apa tidak? Di Bandung, di Semarang, di Allah. Dalam waktu yang sesingkat. Betul. Apa itu demonya direncanakan sebelumnya? Apa rapatnya Balek itu direncanakan? Tidak ada. Pas ini muncul, wah, berubah lagi, nggak bisa. Waduh, yang MA bulan Mei keluar, kacau. Ada apa tidak? Sampai akhirnya begitu, macam-macam dah. Ini supaya kita tonton, subhanallah. Minggu yang lalu nggak terpikirkan, tapi dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, masya Allah, berubah suasananya luar biasa. Betul. Sampai wah macam-macam dah, ngikutin aja dah. Mudah-mudahan Allah jadikan yang terbaik untuk bangsa Indonesia. Ini menunjukkan di sini ada siapa? Ada siapa yang nggak disangka oleh ini, nggak disangka ini, tapi terjadi. Kulla yaumin huwa fi syan, fabi ayyi bikuma tukadziban. Ini adalah perbuatan Allah yang tidak disangka-sangka dan tidak ada yang tahu. Sampai salah satu partai nyesel karena ngikuti yang 12 partai apa berapa partai itu? Oh, pada tahu 12 partai. Ada nggak salah satu tuh? Pembesarnya salah satu partai di TV nggak apa-apa kalau di TV cerita. Jangan bilang di medsos, mungkin di medsos ada benar ada yang enggak. Kalau di TV hampir 99, hampir lah, masih ada juga yang bohong, betul. Tapi lebih bermutu apa tidak kira-kira? Karena kalau enggak harus cepat-cepat, ada pengawasnya. Kalau medsos kadang-kadang pengawasnya enggak ada, tergantung bumbunya. Betul. Ini subhanallah mengatakan, nyesel kami keburu-buru. Makanya yang ini sebagai pelajaran besar katanya. Kita harusnya kalau menentukan sikap harus di injury time. Tahu nggak injury time? Orang keren semuanya di sini tuh. Injury time, nyesel dia. Partainya gede. Ya nggak menunjukkan. Ya Allah, nyesel karena dia tidak tahu apa yang akan terjadi. Ini salah satu pembesarnya salah satu partai yang boleh dikatakan lumayan. Betul. Ngomong di TV katanya, waduh ini pelajaran besar katanya. Kami sudah nyepakatin, harusnya kami ini nanti akan datang. Kalau mau memutuskan harus di injury time. Wah, berarti nyesel nggak? Nggak tahu apa yang akan
terjadi. Kalau bisa nanti di akhir, oke, pas lagi di akhir berubah lagi sama Allah, bisa apa tidak? Allah kok dilawan. Jangan mau gitu. Ya Allah, harusnya kembali lagi. Inilah kekuasaan Allah, kebesaran Allah. Harusnya kalau kita mau menentukan sesuatu, istikharah kepada Allah. Itu yang diajarkan Rasulullah. Mau ambil keputusan, istikharah. Selain daripada musyawarah, istikharah. Sampai dikatakan dalam asar, man nadima man istakhar. Tidak akan menyesal bagi orang yang istikharah. Karena umat Nabi Muhammad diberi kemuliaan oleh Allah melalui Rasulullah, disuruh istikharah. Kalau ada apa-apa, sholat istikharah, sambil berdoa, in kunta ta'lam ya Allah, kalau memang itu di ilmumu ini adalah kebaikan, maka mudahkan untuk kami berbuat yang terbaik. Kalau memang itu tidak baik untuk masa sekarang atau masa yang depan, ya Allah, jauhkan kami dari itu dan jauhkan itu dari kami dan gantikan dengan yang lebih baik. Ada apa tidak diajarkan Rasulullah? Ini cuma musyawarah. Iya, mereka musyawarah baru satu. Musyawarah mereka, oh kita pilih si fulan, kita bareng-bareng, kita nggak mungkin ada yang menang, nggak mungkin bisa ini bisa ini. Ternyata berbeda apa tidak? Berbeda apa tidak? Berbeda aturan begini. Oh mereka pakai yang ini. Wah, datang umat, berubah apa tidak? Berubah apa tidak? Allah sudah tinggal diketok palu, persetujuan sudah ada. Betul apa betul? 9 apa 8? Partai. Berapa partai yang sudah setuju kemarin? Ayo bingung. 8 apa 9? Pilih dah, nggak apa-apa. Ya, tinggal satu yang nggak setuju, yang lainnya sudah setuju. Betul apa betul? Tinggal besok paripurna, berarti selesai apa tidak? Selesai. Kalau udah paripurna menjadi hukum apa tidak? Jadi hukum wajib ditaatin apa tidak? Wajib. Penyelenggara hukum, polisi harus taati hukum yang berlaku. Tapi subhanallah, gagal apa gagal total? Sementara ini gagal apa gagal total? Kok kayaknya sedih? Gagal apa gagal total? Kita mengambil itu hikmah bahwa di belakang kita ada siapa? Allah. Bukan kita mau menjelekkan partai ini, enggak. Tapi kita lihat, subhanallah, padahal semuanya sudah sepakat. Betul atau betul? Cuma tinggal satu. Ngetok palu apa susahnya sih? Tapi subhanallah, berubah apa tidak? Siapa yang berubah? Siapa yang menjadikan ini semuanya? Nah itulah kita yakin kepada siapa? Allah. Ini pelajaran yang kita belajar, ambil. Kita sebagai orang Islam bukan mau menjelekkan partai, itu urusan dia, memang bolak-balik begitu. Tapi kita menunjukkan ada siapa di situ. Ada siapa di situ? Ini diingatkan dulu 79 tahun yang lalu ketika Indonesia merdeka atas rahmat, atas berkat rahmat. Mereka mengaku itu Allah. Sekarang terulang lagi di bulan Agustus ini. Betul apa betul? Sepakat dulu begini. Allah kasih bisa Indonesia merdeka. Coba sekutu semuanya, ini itu Jepang ini semuanya minggir. Indonesia diproklamirkan tanggal 17 Agustus, besoknya mengiklankan konstitusi atas berkat rahmat. Harusnya diulang lagi apa tidak? Diulang apa ditambah lagi ini? Allah. Ini kita tunjukkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar.
Sekali lagi, lubuk hatinya. Subhanallah walhamdulillah ilaha illallah wallahu akbar. Allah, ini Allah kalau sudah berkehendak semuanya takluk apa tidak? Ini mudah-mudahan kita selalu dikehendaki oleh Allah untuk berbuat baik. Ini kita bukan mau menyalahkan, ini enggak, tapi kita lihat, kita punya akal. Siapa penggeraknya ini hakikatnya? Coba bayangkan, Allah, 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 Allah. Kembali lagi. Nah ini subhanallah tadi, walau kana Ka'bah bal yusannu an yaj'ala nadharahu daim. Disunnahkan untuk menjadikan pandangan kita ketika lagi sholat daim itu senantiasa, terus menerus, continue ila maudhi'i sujudih. Jadi Allahu Akbar, melihatnya kemana? Melihatnya kemana ketika kita sholat? Kan ke Ka'bah kiblat? Enggak, mata kita ke tempat sujud. Ini disunnahkan oleh Rasulullah SAW. Ila maudhi'i sujud, terus daim, terus dari awal sampai akhir. Kecuali kecuali satu aja, indat tasyahhud, ketika kita bersyahadat asyhadu alla ilaha, mata kita pindah dari tempat sujud, miring sedikit. Kemana? Ke tangan kita yang sedang bertasyahud. Saksi, ini penting, perhatikan. Jadi tangannya jadi saksi apa yang diucapkan, ucapannya jadi saksi apa yang di dalam hati. Subhanallah, tangannya jadi saksi, mata kita juga jadi saksi. Jadi semuanya adalah tidak ada kecuali siapa? Illallah, hanya Allah. Ini diingatkan tiap sholat. Jangan bergantung kepada duit, kepada pimpinan, kepada partai, kepada golongan, kepada ini. Tidak, hanya Allah. Mata kita, tangan kita, badan kita, ucapan kita, hati kita, semuanya illallah. Tidak ada yang bisa memberi kita kecuali, tidak ada yang mengatur kita kecuali, tidak mungkin ada yang terjadi kecuali dengan izin Allah, Allah, Allah. Coba lihat, illa indat tasyahud, satu-satunya kita. Sunnahnya matanya berpaling dari tempat sujud kemana? Ke tangan kita yang sedang menyaksikan kesaksian keesaan siapa? Illa indat tasyahud falyaj'al nadharahu, maka jadikanlah pandangan kita ila subabatih. Subabah itu adalah jari telunjuk kita. Jadi pindah dari tempat sujud kemana? Ke tempat jari telunjuk. Dari telunjuk disunahkan ketika kita mengucapkan syahadat, persiapan ketika tahiyat itu persiapan, tangannya begini. Pelan, enggak. Tapi ketika sudah masuk kepada asyhadu alla, jangan diangkat dulu. Asyhadu alla ilaha illallah, berbarengan dengan tangan illallah, matanya ke sini. Jadi hati kita syahadat, mengesahkan Allah. Mata kita ucapan kita syahadat, kalimat kita. Terus kemudian tangan kita bersyahadat, mata kita juga menyaksikan syahadat kita. Sayyidul, katanya ini ahli ilmu mengatakan, yaitu adalah saksi yang paling utama adalah saksi dari diri sendiri. Paham apa tidak? Ini kesaksian penting. Di antaranya ketika lagi sholat kita menyaksikan diri kita terhadap diri kita sendiri. Bal yusannu an yaj'ala nadharahu daim ila mawdhi'i sujudih illa 'inda tasyahhud. Fal yaj'al nadharahu ila subabatih, kepada jari telunjuk. Jari telunjuk lagi apa saat itu? Sedang diangkat dan sendirian, yang lainnya tidak kecuali satu, yaitu siapa? Allah.
allati yushiru biha, yang ditunjuk dengannya inda tasyahhud, ketika kita membaca tahiyat, asyhadu alla ilaha illallah. Dari mana dalilnya? Dalilnya itu dari ittiba'u fi'lin nabi, mengikuti apa yang dibuat oleh Rasulullah. Rasulullah begitu. Ketika asyhadu alla ilaha illallah, dia sholat menghadap ke tempat sujud, enggak ke kanan, enggak ke, hatta di depan Ka'bah. Itu sujud, tempat sujud. Setelahnya pas asyhadu alla ilaha illallah, berpaling dari tempat sujud, melihatnya ke kiri. Nah, melihatnya tangan telunjuk sedang menyaksikan keesaan siapa? Allah. Mudah-mudahan Allah berikan kita manfaat dunia dan akhirat. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini bermanfaat. InsyaAllah negara kita dijaga oleh Allah. Maka berlindunglah kepada siapa? Allah. Mengutamakan siapa? Allah. Tidak ada mustahil. Ke depan kita tidak tahu. Makanya orang pada nggak percaya. Kawal. Padahal udah bersaksi. Sampai salah satu polisi mengatakan, jadi gimana komitmen Bapak sekarang? Saya bersaksi sampai yang ke-50 kali kemarin. Kenapa? Bahwa dijamin hari Senin itu adalah akan mengerjakan keputusan. Kok pada diem? Termasuk ragu juga. Yaitu keputusan MK. Tapi Messi juga nggak bisa kawal. Karena dulu pernah terjadi malam-malam berubah menjadi hukum. Wah terjadi, wah masih juga demo di mana-mana. Ada apa tidak kira-kira? Kenapa? Kepercayaannya udah hilang. Ditunggu sampai tadi malam itu, harusnya pertemuan hari Senin, pertemuan pendahuluan. Loh, ada pertemuan pendahuluan? Nggak pernah ada sejarahnya. Berarti lagi genting apa tidak kira-kira? Genting apa? Kepercayaan. Ini kalau meleset dari Senin, kira-kira apa yang terjadi? Wallahu a'lam, Allah yang maha tahu. Terus gimana kita sekarang mau kemana? Mintalah kepada Allah. Ini bisa berubah nggak yang 12? Bagi Allah mudah. Bisa apa tidak kira-kira? Kalau Allah kehendaki. Terus gimana si fulan nggak bisa nyalonin? Tenang aja, kalau Allah jadikan nggak usah pakai calon jadi. Bisa apa tidak kira-kira? Yang tadinya sudah dicolongkan, sudah direncanakan, wah tinggal pilih mana saja, ternyata bisa apa tidak kira-kira? Nama-nama yang besar itu bisa muncul, bisa hilang. Betul apa betul? Tapi bagi Allah kira-kira bisa berubah apa tidak? Nah ini kita belajar keyakinan. Kita tadi tasyahud, mata kita aja yang ke tempat sujud berubah kepada apa? Illallah. Kalau sudah Allah, sudah jangan ditanya. Maka deketi siapa? Allah. Ketika kita taklim likurbih, tujuannya untuk apa? Dekat kita sama Allah. Tujuannya hadir majlis taklim utamanya bukan hanya ilmu, tetapi apa? Mendekatkan diri kepada siapa? Allah. Ya enggak? Wajhillah wa mardatihi wa qurbih wa sawabih. Kurbi, kita hadir majlis taklim, niat taklim ini itu untuk apa? Untuk supaya kita dekat-dekat disayang oleh siapa? Allah. Kurbi, dekat kepada Allah. Mudah-mudahan hajat kita dikabulkan oleh Allah. Ya Rabb, kami ingin negara kami aman ya Allah. Kami ingin negara kami dipimpin orang-orang yang baik ya Allah. Ya Rabb, tidak ada mustahil bagimu ya Allah. Ya Allah, kalau seandainya yang sudah dipilih berubah menjadi orang-orang yang paling istimewa ya Allah. Ya Rabb, mudah-mudahan apa kejadian ini pelajaran untuk negara kami ya Allah. InsyaAllah Indonesia ke depan lebih maju ya Allah, lebih berkah ya Allah, lebih sejahtera ya Allah. Ya Rabb, cukupkanlah masalah-masalah di negeri ini ya Allah. Ya Rabb, berikanlah jalan keluar ya Allah, khususnya di bulan Agustus ini ya Allah, yang mana Engkau telah memberi kepada bangsa Indonesia ya Allah kemerdekaan yang sangat mahal, diberi kemudahan oleh-Mu ya Allah.
Allah. Ya Rabb, mudah-mudahan menjaga kemerdekaan ini menjadi kemerdekaan yang berkah ya Allah. Ya Rabb, mudah-mudahan rizki yang Kau berikan kepada bangsa Indonesia yang begitu luar biasa kekayaan di negeri ini ya Allah, mudah-mudahan bisa untuk kesejahteraan bangsa Indonesia ya Allah. Ya Rabb, bisa merata ke rizkinya ya Allah. Ya Rabb, mudah-mudahan Indonesia dijaga NKRI-nya ya Allah, dijaga persatuannya ya Allah. Dengan rahmat-Mu ya Allah, mudah-mudahan dilembutkan hatinya para pemimpin kami ya Allah, diberi hidayah ya Allah, diberi petunjuk ya Allah, dan kembali kepada yang benar ya Allah. Yang sudah benar mudah-mudahan terus maju dengan kebenarannya ya Allah. Yang kurang benar mudah-mudahan dilembutkan hatinya agar mendapatkan hidayah dari-Mu ya Allah. Dan kami bisa bersatu, Indonesia makin maju, makin berkah, makin bahagia ya Allah, untuk seluruh rakyat Indonesia ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin ya Allah. Mudah-mudahan dengan majlis ini yang tujuan kami mendekatkan diri kepadamu ya Allah. Di antara kami ada yang punya masalah ya Allah, angkat masalahnya ya Allah, berikan jalan keluarnya ya Allah. Ada yang sulit rezekinya, mudahkanlah rezekinya ya Allah. Ada yang sudah punya rezeki tapi tidak tahu mau buat apa, mudah-mudahan diberi petunjuk untuk apa rezekinya ya Allah, agar makin langgeng, makin berkah, makin manfaat sampai di akhir hayat dalam keadaan bahagia ya Allah. Kalau ada yang sakit, mudah-mudahan diberi sehat walafiat. Kalau ada keluarganya yang ada masalah, mudah-mudahan dilembutkan hatinya ya Allah, agar kembali dari sifat-sifat yang tidak baiknya menjadi sifat baik ya Allah. Selamatkan kami semuanya dari sifat sombong, dari sifat iri bukan pada tempatnya ya Allah, dari sifat dengki, dari sifat hasud, dari sifat ya Allah dendam dan yang lain-lainnya ya Allah. Ya Rabbana ya Karim, ya Rabbana ya Rahim ya Allah, kami butuh pertolongan-Mu ya Allah, kami butuh rezeki-Mu ya Allah, kami butuh kesehatan dari-Mu ya Allah. Berilah kami kesehatan ya Allah, jasmani dan rohani kami ya Allah. Berilah kami rezeki yang mudah dan barakah. Berilah kami ya Allah petunjuk-Mu ya Allah, agar kami istiqomah di jalan-Mu ya Allah, sampai kami nanti detik terakhir dicabut nyawa dalam keadaan ridha-Mu ya Allah, dalam keadaan kasih sayang-Mu ya Allah, dalam keadaan husnul khatimah. Birahmatika ya arhamar rahimin ya Allah. Jagalah persatuan Indonesia ya Allah. Saat ini sedang panas-panasnya ya Allah, menanti hari besok ya Allah, pertemuan yang akan menentukan katanya ya Allah. Tapi kami semuanya pasrahkan kepadamu ya Allah, yang terbaik yang mana ya Allah. Mudah-mudahan diberikan persatuan Indonesia makin kokoh ya Allah. Kalau yang memang zalim tidak mau kembali kepada jalan yang benar, kami pasrahkan kepadamu ya Allah. Mana yang terbaik untuk mereka ya Allah. Engkaulah maha adil, Engkaulah maha pengasih. Engkau benci dengan kezaliman ya Allah, dan Engkau senang dengan persatuan ya Allah. Ya Rabb, senangkan bangsa Indonesia ya Allah. Jangan sampai hancur gara-gara segelintir orang ya Allah, gara-gara segelintir kelompok ya Allah. Ya Rabb, mudah-mudahan Kau lembutkan perwakilan-perwakilan kami hatinya ya Allah. Ya Rabb, orang-orang yang telah dipilih mudah-mudahan lembut hatinya ya Allah, bisa membela yang benar itu dengan cara yang benar ya Allah, bisa menyingkirkan yang salah dengan cara yang benar ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Jangan sampai ya Allah terjadi yang tidak diinginkan ya Allah. Ya Allah, kami pasrahkan kepadamu ya Allah di bulan yang mulia ini ya Allah, bagi bangsa Indonesia ya Allah, bulan Agustus ini ya Allah. Mudah-mudahan Kau berikan keberkahan, kebaikan, kebahagiaan ya Allah untuk bangsa Indonesia ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.